gitu ya untuk konversi. Ya, Tapi sebenarnya ada yang kurang menarik gitu, apa ya Pak? Iya, BBG kemarin kan memang menjadi program pemerintah dan sekarang pun ke depan ya. Dan sekarang usaha-usaha ke arah itu sedang dilakukan. Tetapi sekarang dengan kenaikan harga BBM kemarin, mestinya ini harus lebih dipercepat. Lah kalau dipercepat, kalau hanya pemerintah saja yang investasi, menurut saya akan lambat. Jadi swasta harus ikut. Nah kalau swasta harus ikut, tentu harus menarik dong. Iya, ya. Apa yang membuat menarik ini? Jadi selama ini belum begitu menarik untuk... Ya, jadi begini, kalau kita lihat keberhasilan di negara lain ya. Jadi memang persoalan harga BBG itu harus dievaluasi lagi, harus ditinjau ulang. Begitu. Jadi biasanya keberhasilan itu strateginya di harga ini. Oh, jadi kita bicara memilih harga, tingkat harga yang menarik untuk investor. Jadi kalau dia mau bangun fasilitas dia untung. Nah, dan juga menarik buat konsumen. Selama ini kurang menarik berarti. Nah, kalau sekarang kurang menurut saya. Kalau apa yang saya dengar lah ya. Sekarang harga BBG itu kan Rp3.100 per liter setara premium. Nah, kalau dengan harga sebegitu, maka investor kalau ingin membuat pompa gasnya itulah katakan begitu ya, itu nggak cukup. Nah, saya dulu pernah mendengar Dirut Pertamina pernah menyebut-nyebut angka Rp4.100 untuk BBG ini. Ya, itu baru menarik untuk investor. Sekarang barangkali Rp4.200 kenaikan dan sebagainya ya. Nah, tetapi pada waktu itu kalau harga itu ditetapkan dengan harga premium Rp4.500 nggak menarik konsumen. Nah, sekarang dengan harganya kan Rp6.500. Nah, ini perlu ditinjau ulang. Jadi mungkin salah satu. Ya, dari Rp3.100 mungkin jadi Rp4.000 begitu ya. Ya, tadi kan sebelum Rp4.100, Rp4.200 itu bisa dihitung lah kira-kira seperti itu. Mencari satu harga yang menarik untuk investor. Dengan demikian kan swasta akan ikut, ya, bisa membuat semacam SPBG-nya gas sendiri atau dia gabung dengan BBM yang ada. Itu bisa. Jadi kita bicara mengenai harga ini yang kurang menarik Pak ya kalau bicara menarik. Dulu kan kita kalau setiap bicara harga itu selalu alergi. Tetapi padahal inti di bisnis itu harga. Betul ya. Kalau bicara mengenai negara lain, tadi Bapak bilang kalau kita belajar dari negara lain yang sukses. Negara mana sih Pak yang sukses dengan energi alternatif ini? Ya. Jadi kalau alternatif kita bicara tadi pertama gas ya. Saya hanya melihat kalau di sekitar kita negara ASEAN ini sudah banyak yang berhasil ya di Thailand ya di India juga saya lihat itu sudah ya. Tapi kalau di tempat yang lain yang saya sangat kagum adalah melihat di Argentina. Di Argentina? Argentina itu sekarang di sana ada 2.000 buah SPBG dan hampir 2 juta mobil itu pakai gas. Jadi dia betul-betul itu menarik buat si konsumen, menarik juga untuk investor. Negara sudah nggak ikut campur lagi. Gitu ya. Jadi ditetapkan satu harga yang pas, itu pasti akan terdorong dengan sendirinya. Itu bisa jadi masalah. Sedangkan kalau biofuel bisa di Brazil. Nah di Brazil biofuel itu berarti menggunakan sekarang kita sudah gunakan juga campur solar ya, gitu. Mereka membuat itu betul-betul membuat perkebunan dedicated to fuel. Perkebunan ya kan bisa dihitung ya, sawit ya, bisa dihitung berapa investasi dan sebagainya bisa dihitung ya. Tapi kalau kita di sini kan kalau belum dedicated, minyak goreng lagi mahal, masih lagi minyak goreng. Itu yang harus dilakukan. Jadi harus dedicated biofuel buat seperti itu. Baik ya. Kita nanti masih akan lanjutkan Pak di segmen berikutnya di ruang kita tentunya. Nanti kami akan kembali usai jeda berikut ini.